Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatul futuh wal manuh wal rusukh wa tabatil nasuh wa salahil jasadi wa ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi hadzal kitab. Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani wa usulih wa furu'ih wa dhabil huquqi alim majma'in. وثم إلى روح صاحب المقام الحبيب وسند رسم علم قاسم وثم إلى الشيخ مربي روحي كي هجان ورسائلي وثم إلى الشيخ مربي روحي كي هجي سبيل الرشاد وثم إلى الشيخ مربي روحي كي حسن بصري أبو بكر وثم إلى الشيخ مربي روحي كي حفظ الدين وصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم ونوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatihi lima ughliqa al-khatimi an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi Siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi akrimna binuril وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن قنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Wasiatul Mustafa. Halaman berapa itu? Halaman 5 ya. Halaman 5. Kemarin belum selesai ya. Berapa baris nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 baris dari atas. Ulang sedikit biar nyambung. 15 baris dari atas. Ya Aliyu asfir bisubhi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi وسلم يا علي أسفر بالصبح وصلي المغرب بعد غياب الشمس بقدر حلب شاة فإن ذلك من خصال الأنبياء عليهم السلام. يا علي عليك بصلاة الجماعة
فإنها عند الله كمشيك إلى الحج والعمرة وما يحرص على صلاة الجماعة إلا رجل قد أحبه الله وما يزهد فيها إلا منافق قد أبغضه الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Ini kita ulang sedikit karena ada kesambungannya, nyambung. Ya Aliyu asfir bis subhi wa sallil maghriba ba'da ghiyabis syamsi biqadri halbi syatin. Fa inna dzalika min khisalil anbiya alaihimus salam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ya Aliyu, wahai Sayyidina Ali karramallahu wajhah, asfir bis subhi. Diperintahkan kita ketika kita ingin mengerjakan salat subuh. Kata Nabi, asfir bis subhi, salat subuhlah engkau itu agak terang gitu. Jadi jangan pas azan, kumandang azan masuk, kemudian setelah itu jangan kita langsung sholat. Jadi kita beri jeda dulu. Ya, kita beri jeda dulu. Maka di situ kita sholat sunnah dulu. Kemudian kita baca zikiran-zikiran yang kita sering mendapatkan tuntunan dari para ulama. Zikiran-zikiran itu kita baca. Nah, kemudian setelah terangan sedikit, maka barulah di situ kita mengerjakan sholat subuh. Arti terangan di sini bukan berarti udah keluar waktu, bukan. Masih dalam waktu. Kalau udah di luar waktu berarti kita berada di waktu hurmah namanya, waktu haram. Karena sholat itu ada waktu fadilah, ada waktu jawaz, ada waktu hurmah, ada waktu uzur, ada waktu darurah. Ya. Ini maksudnya asfir bisubhi. Salatlah subuh kalian engkau itu dalam keadaan apa? Masih agak apa? Maksudnya agak terang gitu. Salatlah subuh agak siang atau agak terang sedikit. Tapi maksudnya ada masih di dalam waktu subuh, bukan keluar waktu. Jadi nggak langsung habis kita azan, kemudian qomat langsung sholat, enggak. Kita kasih jeda dulu. Ada ulama yang mengatakan kira-kira habis azan sampai kita menjelang sholat fardu subuhnya itu kira-kira kita tunda 30 menit gitu. Ya. Ini bukan aliran sesat nih. Wah, sesat gitu. Enggak, bukan. Ini memang kebiasaannya para nabi. Kelakuannya para nabi itu mereka mengerjakan subuhnya itu seperti itu. Ya. Jadi salatul subhi atau disebut dengan salatul fajri.
Ya. Karena memang dia masuk waktunya memang dengan bitulu'il fajri shadiq, dengan terbitnya fajar shadiq. Kalau udah tiba, udah masuk, datang fajar shadiq, maka berarti di situ sudah masuk waktu subuh. Kalau fajar kadzib belum, ya, kayak jam 3 gitu, ya kita suka dengar suara azan tuh, ya, itu belum subuh. Karena dia masih fajarnya fajar apa? Kadzib. Jadi ada shadiq, ada kadzib gitu. Kalau fajar kadzib itu la yata'allaq bihi hukmun, tidak ada kaitannya dengan hukum. Tapi kalau fajar shadiq itu, ya, maka dia masuk fajar shadiq itu, maka berarti di situ ada kaitan dengan hukum. Seperti salat subuh udah masuk. Begitu juga andai kata kita pengen puasa Ramadan, puasa fardu, maka dengan sebab adanya sudah masuknya fajar shadiq, maka berarti sudah masuk juga waktu untuk kita puasa. Jadi ada kaitannya dengan hukum kalau fajar shadiq. Tapi kalau fajar kadzib nggak ada kaitannya dengan hukum, nggak ada. Ya. Kayak semacam sahur sih, kan sahur nggak kudu jam 3. Ya, lain lagi itu sih, bisa jam 4, pokoknya sebelum subuh aja kalau sahur sih. Ya, makanya sunnahnya kalau sahur itu kita mendekati pengen apa? Subuh. Ya, jam berapa ya umpamanya? Subuh jam 4:30, ya jam 4 dia sedang. Ya, kalau subuh jam 4:30, antum sahur jam 1, lapar lagi ntar. Ya kan? Yang ada ntar gak puasa lagi. Iya. Orang udah sahur aja gak puasa, ya, gimana gak sahur? Ya. Nah. Jadi kerjaannya para nabi kalau dia mengerjakan sholat subuh agak siangan. Ya. Itu subuh tuh. Wa shallil maghriba. Apalagi sekarang subuh jam berapa ya? Jam 4 lewat 10, jam 8 sampai 5 tuh ya. 5 ya. Nah, ya bangsa jam 4:30 deh. Kita baru mulai gitu. Tapi memang ini yang sunnah yang memang banyak ditinggalin ini sih. Ya. 30 menit jadinya tuh, tunda 30 menit. Kalau kita pengen ngikutin kebiasaannya para nabi gitu. Ya. Jadi jam 5:30 aja itu kira-kira udah isyraq, 5:30 gitu. Ya. Karena jam 5:30 udah siang ya. Kita lihat keluar sana udah siang, udah terang. Ya. Wa shallil maghriba ba'da ghiyabi syamsi biqadri halbi syatin. Ya. Nah, kalau subuh kita tunda kira-kira agak terangan sedikit. Namun kata Rasulullah, ketika kita sholat maghrib bagaimana? Wa shallil maghriba, dan sholatlah engkau sholat maghrib, ya, ba'da ghiyabis syamsi, setelah terbenamnya matahari. Habis matahari terbenam, sholat maghrib. Karena waktu maghrib itu aksorus sholawati waktan, merupakan yang paling ringkas, paling pendek dia punya waktunya. Ya, waktunya paling apa? Kalau yang lain-lain kan panjangan, apalagi isya. Isya panjang tuh. Ya. Cuman kita kalau misalkan kita belum sholat isya kemudian kita tidur, ya, itu dikata oleh baginda Rasul, warada karahiyatun naum qabla sholatil isya. Isya sih emang waktunya panjang, ya. Baik, kita tidur. Nah, di situ kalau kita belum ngerjain sholat isya kita udah tidur, itu makruh, ya.
Dikira kalau udah sholat, kalau belum sholat isya kemudian tidur, pengen bangunnya berat itu, ya, terasa berat pengen bangun. Tapi kalau misalkan dia habis itu bangun, susah lagi buat tidur. Ya. Emang begitu. Kata Rasulullah, la namat ainu rajulin nama qabla ayyusalliyal isya. Ya. Gak bakal namat ainu rajulin, gak tidur matanya seorang, ya, dia tidur sebelum bahwasanya dia sholat isya. Ya. Susah lagi buat tidur. Ya. Di sini dikatakan wasallil maghriba, dan sholatlah maghrib ba'da ghiyabis syamsi, setelah terbenamnya matahari. Karena masuk waktunya itu bi ghurubi kursi syamsi, dengan terbenamnya dia punya piringan matahari, bulatan matahari. Ya. Tapi dikata bi qadri hal bisyatin, sekadar memerah kambing, susu kambing gitu kita perah. Artinya sebentar banget kalau waktu maghrib itu, kagak panjang, kagak lama. Karena dalam waktu maghrib ini ada qaul jadid, ada qaul qadim. Ya. Kalau qaul qadim itu agak panjang. Tapi kalau qaul jadid pendek gitu. Jadi mazhab kita nih ikutan imam kita, Imam Syafi'i, itu ada dua qaul, ada qaul qadim, ada qaul jadid. Kalau qaul qadim itu ketika beliau mengeluarkan hukum di mana? Di Irak. Nah, kalau qaul jadid beliau mengeluarkan hukumnya di Mesir. Jadi kadang ada beda antara qaul pendapat beliau yang qadim dengan pendapat beliau yang jadid ketika beliau ada di Irak dan ada di Mesir. Gitu. Nah, yang pendek ini waktunya adalah menurut qaul jadid. Pendapat Imam Syafi'i juga ini, qaul jadid. Bahwa waktu maghrib itu hukumnya qasir, pendek waktunya. Waktu sholat maghrib itu waktunya qasir, pendek. Nah, pendeknya segimana itu? Maghrib itu kalau kita ngikutin qaul jadid, biqadri ijabatil muazzin, umpamanya ada azan kemudian kita saut panggilannya, ya, kita jawab azannya muazzin. Habis kita jawab azannya muazzin, kemudian kita satur aurah, kita nutup aurat kita, toharoh kita, pergi ke WC, ya, toharoh dulu kita, wudu kita, kemudian kita pakai kain kita, kita pakai baju kita. Habis itu wassolati biqadri khamsi raka'atin. Wudu kita udah, kita tutup, kita punya aurat juga udah. Kemudian kita sholat kira-kira kadar 5 rakaat. Artinya habis sholat maghrib kemudian kita sholat ba'diyah. Itu tuh habis waktu maghrib. Ringkas, singkat jadinya. Tapi ada ulama yang mengatakan kil biqadri sab'i raka'atin, dengan kadar 7 rakaat. Ya kan? Jadi silakan demo kalau qobliyah dulu, qobliyah dulu. Jadi kan sebelum sholat maghrib kan kita qobliyah dulu. Kita qobliyah dulu 2 rakaat, habis qobliyah kemudian kita sholat maghrib 3 rakaat. Jadi berapa rakaat tuh? 5. Ditambah lagi nanti 2 rakaat yaitu ba'diyah maghrib 2 rakaat. Jadi berapa? 7. Nah, kalau ini semuanya udah kita kerjain dari jawab muazin, kemudian kita toharoh, satrul aurat, kemudian kita sholat 5 rakaat atau sholat 7 rakaat maghrib beserta sunnahnya, maka cukuplah sampai di situ waktu maghrib habis. Jadi kira-kira berapa menit tuh? Ya bangsa 15 menit ya. Mungkin ya 10-15 ya sampai 20 deh paling ininya.
Umpamanya maghrib jam 6, isya antar jam 7 umpamanya. Sekalipun belum masuk waktu isya, maghrib udah habis. Nggak boleh kita sholat. Berarti kalau seumpamanya kita sholat lewat daripada masa tadi, kita sholat maghrib, namanya kodoan tuh. Ya, kalau sholat kita di luar waktu itu, berarti namanya sholatnya apa? Kodoan. Berarti sempit banget. Ini qaul jadid. Ya, kalau kita mau ngikutin pendapat Imam Syafi'i, qaul jadidnya begitu. Jadi maghribnya itu singkat. Jam 6 di maghrib, azan, ya udah berapa menit tuh? Ntar. Ya kira-kira 15 menit atau 20 menit ya udah selesai. Sekalipun nanti isanya jam 7, maka kalau kita lewati di waktu-waktu tadi, berarti kita ada kedapatan sholat maghrib. Berarti namanya kita sholatnya kodoan. Kalau kita mau ngikutin pendapat qaul jadidnya Imam Syafi'i. Tapi untungnya ada pendapat qaul Imam Syafi'i yang qadim. Ketika beliau mengeluarkan hukumnya itu di mana? Di Irak. Ya, tapi kalau yang qaul qadim itu dia agak panjang. Kalau belum masuk isya ya terus aja maghrib masih ada berarti. Ya kan? Paham gak nih? Isya belum masuk, isya jam 7. Ya berarti kita jam 7 kurang, sholat isya jam 7 kurang ya masih bisa sholat maghrib. Karena masih waktu maghrib. Tuh. Tapi kalau qaul jadid begitu singkat dan pendek dia punya waktu. Isyanya jam 7, ya setengah 7 udah habis tuh. Ya. Nah, repot gak nih kalau kita lagi puasa nih? Repot kita. Puasa berarti qada mulu maghribnya. Ya kan? Karena kalau kita puasa belum kita makan, habis makan ya belum ngerokoknya, belum ngopinya, belum ngobrolnya dulu, ya kan? Bener gak? Nah, belum ke WC-nya, ya kan? Nah, kita qada mulu kali sholat maghribnya di luar waktu mulu. Kalau kita ngikutin qaulnya qaul apa? Qaul jadi. Tapi untungnya ketolong mazhab beliau itu ada dua pendapat. Kita pegang qaul qadim. Dan kata ulama dalam hal ini qaul qadim lah yang mu'tamad, yang kuat, yang dijadiin pegangan itu adalah qaul qadim. Biasanya antara jadid dan qadim itu yang kebanyakan dipakai tentunya yang jadid, karena jadid itu kan baru dia. Tapi dalam hal ini yang dipakai yang mu'tamad adalah yang qadim. Qadim itu yang lama. Gitu. Kita punya barang biasanya yang dipakai yang lama apa yang baru? Yang baru, ya kan? Kalau emang namanya udah lama kita nggak pakai karena ada yang apa? Ada yang baru, ya kan? Nah, tapi dalam hal ini yang qadim yang dipakai, yang mu'tamad maksudnya. Ya. Jadi wasallil maghriba ba'da ghiyabis syamsi, dan salat maghriblah engkau setelah terbenamnya matahari. Ya. Ba'da ghiyabis syamsi, setelah terbenamnya matahari itu. Cuman bagusnya kita ada waktunya, waktu fadilah. Kalau kita sholat pada waktu itu berarti sama juga kita sholat di waktu fadilah. Ya. Kapan tuh waktu fadilah tuh? Waktu fadilah itu kalau kita sholat pada waktu itu kita dapatkan waktu fadilah. Umpamanya masuk waktu. Masuk waktu kita ijabah muadzin, kita jawab seruan muadzin, kemudian kita tohara bersuci, kemudian kita nutup aurat, kemudian kita nunggu jamaah. Nah itu namanya berarti kita dapetin waktu fadilah. Ya. Dapetin waktu fadilah. Lebih daripada itu nanti ada waktu ikhtiar. Ada lagi nanti namanya di bawah itu waktu jawaz. Ada lagi di bawah itu namanya waktu hurmah. Nah, kalau waktu hurmah ini apa?
Di mana itu dikatakan kita sholat berarti di situ pada waktu hurmah. Seperti apa? Yahrumu takhirus sholati ila hadzal waqti li'annahu sayaqa'u juz'un minha kharijal waqti. Nah, waktu hurmah itu haram untuk kita tunda-tunda sholat sampai waktu ini, waktu hurmah ini. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi sebagian sholat kita ada di luar waktu. Sholat maghrib kita ada di penghujung umpamanya, kita tunda-tunda. Ternyata baru dapat 1 rakaat azan isya. Nah berarti kita di waktu apa namanya? Waktu hurmah namanya. Sholatnya kita di waktu apa? Di waktu hurmah. Kenapa? Karena ada bagian daripada sholat kita itu di luar apa? Waktu. Ternyata yang 2 rakaat udah masuk waktu apa? Waktu isya. Gitu. Ada lagi waktu uzur. Kalau uzur berarti kagak dosa. Seperti uzur safar, uzur sakit. Nah, kita kalau umpamanya sakit boleh kita jamak. Ya. Takdim, ya. Nah, kalau seumpama safar boleh kita jamak takdim, jamak takhir kayak gitu. Ya, nah kenapa ente kagak kok sholatnya zuhurnya di waktu asar? Iya, itu karena ada uzur. Uzur yang kita dalam apa? Dalam perlayaran. Boleh kita tunda di waktu ngerjain sholat zuhurnya di waktu asar. Atau sholat asarnya kita tarik ke waktu apa? Zuhur. Kenapa ente? Saya mau jamak apa? Jamak takdim. Nah, itu namanya uzur, di situ diperbolehkan di situ. Ada waktu darurah. Jadi waktu-waktu ini kita bisa dapetin di mana itu? Kalau kita kerjain jam sekian, berarti ini waktu ini. Kita kerjain di waktu ini, berarti ini waktu ini. Nah, ada lagi yang namanya waktu darurah. Waktu darurat itu adanya di akhir waktu. Kalau seumpama ada seorang perempuan dia lagi haid. Udah akhir waktu isya jam berapa isya? Laut 15 sampai laut 10? Hah? 10? Ya 10 deh umpamanya. Isya jam 7 lewat 10. Ini perempuan haid. Ternyata dikit lagi isya masuk, sebelum isya haidnya udah berhenti. Bersih, haidnya udah berhenti. Berapa jarak antara dia berhenti kepada sampai masuknya waktu isya? Ya kira-kira umpamanya cukup untuk kita ngerjakan sekedar takbiratul ihram. Usolli Allahu Akbar. Kita kalau takbiratul ihram lama nggak? Allahu Akbar, gitu segitu doang tuh. Allahu Akbar. Berapa detik kira-kira? Kita taruh dah 3 detik, ya. Taruh umpamanya 3 detik gitu. Sebelum 3 detik masuk waktu isya itu perempuan haidnya berhenti. Haidnya apa? Haidnya berhenti. Ya. Atau gambarannya gambarannya zuhur aja. Kalau itu memang isyanya dia masih panjang gitu. Ya. Zuhur jam 12. Zuhur jam 12. Ya, asar jam berapa ya? Jam 3 umpamanya. Ini sih. Maghrib jam 6 umpamanya. Dia zuhur gagal sholat. Kenapa? Karena dia lagi haid. Asar juga dia nggak sholat. Karena apa? Lagi haid. Tapi menjelang pengen masuk waktu maghrib, kira-kira kalau dia takbiratul ihram cukup nih. Tadi berapa detik kira-kira? 3 detik lah. Allahu Akbar. Ya, 3 detik gitu. Nah, maka nanti dia ada kewajiban mengqadha sholat zuhur juga dan juga sholat asarnya.
si perempuan tadi dia wajib mengqadha salat apa? Salat zuhur dan juga salat apa? Asar. Kenapa? Karena zuhur itu bisa dijamak dengan apa? Dengan asar. Nah, perempuan nanti apa? Kapan sholatnya? Sholatnya habis dia mandi. Dia mandi, selesai dia wudhu, beres. Nah, qadha deh. Zuhurnya di qadha, asarnya juga di qadha. Kenapa? Karena tadi berhentinya ada waktu cukup, kira-kira dia cukup dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Cukup umpamanya 3 menit. 3 detik. Habis 3 detik itu dia masuk waktu maghrib. Nah, berarti kan di situ ada waktu 3 detik itu kan kosong itu. Kalau buat takbiratul ihram cukup gak? Cukup. Maka berarti sholat zuhurnya dan sholat asarnya di qadha. Yeah. Cuman mandi dulu, tetap mandi berlaku. Kalau nggak mandi nggak boleh, hukumnya haram di situ. Ya, habis itu baru dia sholat apa? Maghrib. Biasa deh, gitu. Ya. Itu namanya waktu darurah tuh. Yang tadinya dia haid, tapi ternyata zalal mani, hilang pencegahnya, haidnya bersih. Kira-kira masa waktunya itu cukup sekedar untuk takbiratul ihram, berhenti, pengen masuk waktu yang lain. Sempat berhenti, bersih dia tuh. Itu namanya waktu darurat di situ, ya. Fa inna dzalika min khisalil anbiya, maka sesungguhnya hal yang demikian itu salat subuh kita kerjakan agak siang, salat maghrib pun ya waktunya singkat. Fa inna dzalika min khisalil anbiya, maka sesungguhnya hal yang demikian itu terbilang daripada perilaku atau kebiasaannya para nabi alaihimussalam, ya, atas mereka kesejahteraan. Jadi para nabi-nabi yang lain pun itu ngerjainnya seperti itu. Subuhnya begitu juga, maghribnya pun sama begitu juga. Jadi kalau maghrib ya emang agak singkatan jadinya, ya. Kalau emang kita mau sholat sunnah juga, sholat sunnahnya kita di rumah, ya. Kadang-kadang kita bingung, pengen qomat, ada orang sholat sunnah lagi. Jadi kita pengen iqomah juga, baru datang sholat. Nah, kalau yang kayak gitu mah tinggalin aja udah, qomat aja udah. Salah dia kenapa dia baru datang gitu, ya. Jadi ngeganggu yang lain nih. Ya, apalagi waktunya waktu nanti habis sholat itu ada pengajian. Jadi biar waktu buat ngaji itu lebih lebih panjang durasinya gitu. Ini kadang-kadang ngaji nggak lama, Isya nih nggak berasa jadinya. Ya. Jadi habis sama itu aja belum baca selawat kan ya, gitu. Nah itu adalah kelakuan perilakunya para siapa? Para nabi dan juga para rasul seperti itu. Ya. Ini panjang nih. Ya Aliyu alaika bisolatil jamaati fa innaha indallahi kamasyika ilal haji wal umrah. Wa ma yahrisu ala salatil jamaati illa rajulun qad ahabbahullahu wa ma yazhadu fiha illa munafikun qad abghadahullah. Ini keterangannya panjang ini. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Wallahu alam bissawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya.